teman-teman, selamat datang di channel saya yaitu Ronaldo Alexander. Nah, teman-teman, bagaimana dengan kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semuanya pada sehat-sehat selalu ya. Karena dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita tuh harus menjaga kesehatan tubuh kita teman-teman, agar kita tidak mudah dijangkiti oleh virus teman-teman ya. Jadi kalau jika kita sehat, kita akan sehat terus. Jadi tidak akan sakit karena kita tubuhnya ini dalam kondisi sehat teman-teman ya. Nah, oke teman-teman. Mohon maaf teman-teman, sekarang tuh saya jarang upload video. Soalnya sekarang tuh saya udah mulai sekolah teman-teman. Jadi saya tuh udah mulai sekolah dari tanggal 20 Juli ya, sampai sekarang saya masih sekolah ya. Jadi saya tuh sekolahnya udah nggak berangkat ke sekolah lagi, tapi saya sekarang sekolahnya di rumah. Dan selama sekolah di rumah ini saya tuh punya aturan teman-teman ya, punya aturan dari sekolahan. Contohnya selama sekolah di rumah itu harus menggunakan seragam ya. Jadi sama seperti sekolah di sekolahan, cuman bedanya kita sekolahnya di rumah teman-teman. Dan kita sekolahnya ini lewat online teman-teman ya. Jadi nggak berangkat ke sekolah lagi, tapi sekolahnya lewat online teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, mumpung tentang sekolah di rumah atau sekolah di sekolahan ya, saya ingin menanya nih kepada teman-teman. Teman-teman bagi yang sekolah, teman-teman sekolahnya masih di sekolah di sekolahan atau sekolah di rumah? Nah, teman-teman bisa tolong komen di bawah, dan gimana pendapatnya teman-teman sekolah di sekolah atau sekolah di rumah. Nah, pendapatnya kayak gimana teman-teman bisa tolong komen di bawah jika komennya ada atau diaktifkan ya. Nah, oke teman-teman, mumpung tentang sekolah, saya akan membuat video tentang kelebihan dan kekurangan sekolah di sekolah atau sekolah di sekolahan langsung dan sekolah di rumah. Jadi saya akan membuat videonya. Jadi sebelum teman-teman lihat, jangan lupa diklik tombol like and subscribe-nya, dan jangan lupa diklik tombol loncengnya di bawah video agar teman-teman mendapatkan notifikasi. Jadi langsung saja kita bahas, let's go. Teman-teman, sekarang saya akan bahas dulu yang kelebihannya ya teman-teman ya. Nah, oke, yang pertama, jika teman-teman kalau sekolah di sekolahan langsung itu kelebihannya adalah teman-teman akan lebih mudah memahami materi atau pelajaran yang diajarkan oleh bapak dan ibu guru. Karena teman-teman belajarnya itu dengan bertemu gurunya langsung teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman biasanya bingung, teman-teman bisa langsung menanyakan kepada gurunya langsung teman-teman. Jadi tidak usah lewat chat atau SMS teman-teman. Jadi contohnya gurunya sedang menjelaskan ini, teman-teman bingung, teman-teman bisa menanyakan kepada guru teman-teman bagian mana yang teman-teman bingung gitu. Jadi gurunya akan langsung menjelaskan dan memberitahu jawabannya, bukan jawabannya ya, akan memberikan pemahaman kepada teman-teman sendiri bagi yang bingung dalam pelajaran. Nah, kalau kelebihannya sekolah di rumah adalah teman-teman tidak usah datang ke sekolah lagi. Jadi akan menghemat waktu. Karena kalau jika sekolah di rumah, teman-teman tidak usah berangkat ke sekolah lagi. Teman-teman bisa langsung lewat chat atau lewat aplikasi teman-teman lihat, atau lewat online. Jadi tidak usah bawa buku lagi. Jadi bukunya simpan di lemari saja. Kalau misalnya teman-teman udah mulai belajar, baru ambil bukunya dan langsung dipelajari. Nah, yang kedua, teman-teman kalau sekolah di sekolahan langsung itu teman-teman bisa bermain dengan teman-teman langsung ya, bermain dengan teman-teman atau mengobrol dengan teman-teman atau berkomunikasi secara langsung. Jadi kalau bisa bermain, bisa menanyakan sesuatunya, contohnya tugas, misalnya tadi tugas yang A itu kayak gimana sih caranya. Nah, teman-teman bisa langsung menanyakan kepada teman-teman sendiri. Tapi kalau sekolah
di rumah itu teman-teman tidak bisa teman-teman. Tapi teman-teman bisa santai. Contohnya teman-teman lagi duduk, lagi santai nonton TV. Nah, terus teman-teman tinggal telepon halo gitu. Jadi tidak usah pergi ke rumah teman-teman sendiri lagi. Ya. Jadi kayak gitulah kelebihannya. Nah, sekarang kita akan bahas yang kekurangannya. Yang pertama, jika kita sekolah di sekolahan itu akan sedikit membuang waktu. Sedikit membuang waktunya itu pas lagi berangkat teman-teman ya. Jadi kalau kita berangkat itu memerlukan waktu teman-teman, waktu perjalanan. Contohnya teman-teman dari rumah teman-teman mau ke sekolahan itu perlu waktu misalnya 10 menit. Nah, itu akan memakan waktu 10 menit. Apalagi kalau bagi yang jauh ya. Bagi yang jauh rumahnya misalnya dari Gading Serpong mau ke sekolahan, contohnya sekolahnya ini di kayak di Legok atau di mana gitu, intinya jauh ya. Jadi akan lebih membuang waktu lagi. Jadi pertama teman-teman tuh harus langsung siap. Jadi PR teman-teman juga harus langsung siap. Jadi itu akan membuang waktu kalau teman-teman sampai belum siap. Jadi teman-teman kalau pengen tepat waktu, teman-teman bisa menyewa kendaraan dari sekolah atau menyewa kendaraan jemputan ya, jemputan sekolah. Nah, itu akan jemputannya itu akan datang jemput teman-teman. Jadi teman-teman tidak usah berangkat menggunakan kendaraan teman-teman. Kalau teman-teman tidak mau sewa teman-teman, contohnya yang rumahnya deket nih, biasanya banyak yang tidak usah sewa-sewa kendaraan umum ya. Nah, itu kalau rumahnya yang dekat itu biasanya berangkat lewat naik sepeda 5 menit saja teman-teman. Kalau di rumah saya ke sekolah saya itu cuma 5 menit. Nah, itu kalau teman-teman belum siap ya, belum siap nih contohnya, waduh udah jam saya kan sekolah jam 7 ya waktu itu ya, waktu sekolah di sekolahan aku. Nah, udah hampir telat nih. Nah, teman-teman harus siap-siap langsung. Kalau nggak siap-siap langsung teman-teman, ayo akan telat dan teman-teman akan ketinggalan pelajaran. Nah, itu yang kelemahannya, yang sekolah di sekolahan langsung. Sekarang kelemahan di sekolah di rumah. Kalau kelemahan sekolah di rumah itu adalah biaya teman-teman ya. Jadi teman-teman udah bayar uang sekolah, tapi harus sekolah di rumah ya. Aduh, maaf soalnya teriak-teriak. Jadi kalau teman-teman sekolah di rumah itu akan lebih mengeluarkan biaya lebih banyak, karena itu bagi yang tidak punya wifi biasanya. Nah, itu lebih membuang-buang lagi karena teman-teman kuotanya itu akan jadi lebih cepat habis teman-teman ya. Apalagi yang suka nge-YouTube gitu, itu akan memerlukan kuota yang cukup banyak untuk bisa sekolah teman-teman. Karena kalau misalnya jika yang sekolah ini suka nge-YouTube juga, contohnya kayak saya, tapi saya jarang ya, contohnya ada lagi yang lebih sering. Nah, itu harus persediaan kuotanya banyak teman-teman ya, jadi lebih mengeluarkan biayanya lebih banyak ya. Dan juga teman-teman harus beli buku, terus harus harus mengajarkan adik-adik ya. Contohnya bagi yang mama-mama ya, itu harus mengajarkan anaknya belajar. Nah, belum masak, belum nyuci, belum ini, belum itu. Nah, itu agak sedikit membuang waktu juga teman-teman ya. Tapi enaknya teman-teman nggak usah nggak usah pergi ke sekolah lagi gitu, nggak usah berangkat lagi teman-teman, tinggal siap-siap langsung udah, terus teman-teman langsung masuk ke online-nya. Jadi harus tepat waktu juga sih ya, biar nggak lewat waktu. Jadi intinya lebih bagus aja biar tepat waktu ya. Nah, oke. Kelemahan yang keduanya itu adalah teman-teman kalau mau nanya kepada guru teman-teman atau kepada teman-teman sendiri ya, mau nanya kepada guru atau teman-teman sendiri, itu yang nggak enaknya itu adalah, atau kelemahannya adalah offline. Nah,
Contohnya teman-teman lagi temennya teman-teman lagi sibuk nih, lagi sibuk ngerjain. Nah, teman-teman tanya. Nah, kalau dia lagi sibuk, dia nggak mau jawab, teman-teman nanya yang lagi sibuk, nanya lagi sibuk, nanya lagi sibuk, nanya lagi sibuk, sehingga chat yang teman-teman sudah kirimkan kepada teman-teman tidak dibalas, dan teman-teman bingung. Terus teman-teman nanya guru, kalau gurunya nggak offline, nah bingung kan. Tapi kalau teman-teman sekolah di sekolahan langsung, teman-teman bisa langsung menanyakan kepada guru dan gurunya langsung respon, teman-teman. Ya, jadi ada enaknya, ada enggak enaknya ya teman-teman, sekolah di sekolahan langsung atau sekolah di rumah. Jadi kalau bagi teman-teman bagi yang sekolah nih, enakan sekolah di rumah atau sekolah di sekolahan. Bagi yang ada di sekolahan, saya sarankan teman-teman harus pakai masker, bawa hand sanitizer. Kalau misalnya ada wastafel, teman-teman bisa bawa sabun untuk mencuci tangan teman-teman agar bersih ya. Dan kalau bagi yang sekolah di rumah, teman-teman harus tidak boleh santai-santai juga, karena saya tuh sekolah ada aturannya. Jadi itu kalau sekolah di rumah itu saya harus pakai seragam dan harus tepat waktu masuknya ya. Jadi ya intinya harus mengatur-ngatur waktu juga. Tapi yang enaknya kalau sekolah di rumah itu, kalau itu waktu belajarnya, kalau saya ya jadi lebih bentar, jadi cuma 3 jam ya. Kalau saya sekolah di sekolahan langsung itu bisa nyampai 5 jam ya. Jadi terima kasih teman-teman sudah lihat video ini, dan mohon maaf kalau misalnya ada yang kurang jelas, dan kalau ada kesalahan saya mohon maaf teman-teman. Dan terima kasih teman-teman sudah lihat video ini, dan jangan lupa diklik like and subscribe-nya, dan teman-teman jangan lupa diklik tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi dari YouTube-nya. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa. Dadah. Selamat bersekolah.